Salam damai dan sehat selalu. Sahabatku, 2 kali kami dari tim Semeleh menampilkan testimonial tentang orang-orang di sekitar kami yang terpapar COVID-19. Sebenarnya yang ingin kami utarakan dengan 2 video tentang menghadapi maut adalah tentang orang-orang yang berhadapan dengan situasi kritis. Dalam situasi kritis seperti ini, apa tindakan seseorang yang percaya kepada Tuhan? Apakah ia masih merasa takut? Atau berani semeleh, berani bersandar pada Tuhan yang empunya kehidupan? Mas Agus dan Mbak Uun seperti di video yang sudah kita lihat ya, dalam menghadapi maut, mereka adalah orang-orang yang aktif di gereja sebenarnya. Sangat terkejut tentunya ketika mengetahui diri mereka dan keluarga ternyata terpapar COVID-19. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah karena mereka punya komorbid, sehingga situasinya menjadi sangat menegangkan. Nah, dalam situasi yang seperti ini, seperti yang sudah kita dengar bersama dalam podcast bersama dengan Mas Agus dan Mbak Uun, mereka menyadari bahwa sebagai manusia yang rapuh tidak bisa berbuat apa-apa, dan semua hanya bisa diserahkan pada perawatan di rumah sakit. Tapi hal yang membuat mereka lebih tenang adalah ketika pada satu titik tertentu, mereka berani menyerahkan diri pada Tuhan secara total atau secara mutlak. Inilah rupanya yang kemudian memberikan ketenangan dan keberanian untuk menghadapi situasi yang kritis itu. Demikian juga yang terjadi pada diri Pak Sakti Madewa. Ya, pada video yang lain lagi. Jadi setelah beliau ini mengalami situasi kritis, pada saat itulah kembali Pak Sakti diingatkan harus menyerahkan diri secara total, secara mutlak kepada Tuhan. Dan pada saat ia berani semeleh, berani bersandar pada Tuhan, maka ia merasakan ketenangan dan kedamaian. Di saat kritis itulah kembali Pak Sakti teringat pada kasih Tuhan yang tak pernah henti mengasihinya. Sakit penyakit dan situasi kritis itu rupanya mengembalikan Pak Sakti untuk mulai melangkahkan kaki melayani Tuhan dalam hidupnya. Sehingga hidupnya saat ini adalah anugerah dan sekaligus kesempatan yang tiada taranya dari Tuhan. Maka Pak Sakti berkomitmen untuk kembali beribadah dan kembali melayani Tuhan. Sahabat Kristus, saya pun secara pribadi juga pernah mengalami situasi yang kritis, yang sangat menakutkan, yaitu ketika saya menumpangi pesawat dari Jakarta ke Jogja. Dan pada saat di perjalanan itulah, pesawat saya mengalami turbulensi yang sangat hebat. Dan saya berpikir saat itu, wah, waktu saya sudah tiba. Nah, yang menarik adalah pada saat kritis seperti itu, relasi saya itu sangat dekat dengan Tuhan. Kalau kayak sinyal telepon itu sinyalnya kuat banget gitu ya. Mungkin ini juga yang dialami oleh saudara yang mengalami situasi kritis. Bukan hanya karena terpapar COVID saja, tapi juga karena bisa saja ada serangan jantung ya, atau mengalami situasi penyakit-penyakit yang lain ya. Ini pasti ada kondisi yang sama seperti ini. Baik Mas Agus, Mbak Uun, atau Pak Sakti juga pasti mengalami situasi yang seperti ini, di mana tiba-tiba hubungannya atau relasinya dengan Tuhan itu sangat dekat. Situasi kritis di pesawat menyadarkan saya untuk tidak hanya bersandar pada Tuhan di saat kritis, melainkan di saat tenang pun, dan dalam keadaan normal pun atau dalam keadaan biasa-biasa pun, kita harus mulai bersandar pada Tuhan dan firman-Nya.
Karena apa? Karena latihan beribadah itu kan seperti latihan ya Ibu Bapak ya, saudara-saudara. Latihan beribadah dan mendekatkan hubungan dengan Tuhan di saat normal, di saat yang biasa-biasa saja dan bukan dalam keadaan kritis, akan menjadikan satu kebiasaan atau habit yang baik. Dan pastinya di saat kita berhadapan dengan situasi kritis, maka kita akan mengalami ketenangan. Seperti yang sudah biasa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu jangan melihat cuaca, jangan melihat keadaan, ya, jangan melihat apakah kita dalam keadaan kuat atau lemah. Setiap hari lakukan dan lakukan. Dekatkan relasi kita dengan Tuhan. Anggap saja setiap hari kita mengalami situasi yang kritis. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa, karena aku datang seperti pencuri pada malam hari. Oleh sebab itu bersiap-siaplah. Ketika kita mengalami kritis dan harus kembali kepada Tuhan, maka kita sudah mempersiapkan diri kita. Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat selalu.